Halo semuanya, bayangkan nama lengkap, email, hingga nomor 91 juta pengguna. Masuk mungkin data keluarga juga. Tiba-tiba dijual bebas di forum hacker gelap. Jadi, pada tahun 2020, Indonesia diguncang oleh kebocoran data raksasa dari e-commerce ternama, yaitu Tokopedia. Tapi pertanyaannya, apakah data kita benar-benar aman sekarang? Oke, jadi kita akan membahas tuntas mengenai sebuah kejadian yang besar ini. Dan aku juga tidak sendiri, dan aku akan didampingin oleh teman-temanku untuk membantu menjelaskannya. Silahkan menyaksikan. Gambaran kasus apa yang terjadi. Kasus ini terjadi pada Mei tahun 2020 ketika data sekitar 91 juta pengguna akun Tokopedia dilaporkan bocor dan diperjualbelikan di forum gelap atau dark web. Data yang bocor itu meliputi nama pengguna, email, nomor telepon, password yang sudah dihash atau dihack. Meskipun Tokopedia menyatakan bahwa password pengguna sudah terinskripsi, tetap saja kebocoran data ini menimbulkan kekhawatiran besar karena menyangkut data pribadi masyarakat Indonesia dalam jumlah yang sangat masif. Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Secara teknis, kebocoran data seperti ini biasanya terjadi karena ada beberapa hal. Yang pertama, adanya celah keamanan pada sistem. Yang kedua pastinya serangan cyber seperti hacking atau data breach. Dan yang terakhir, sistem keamanan yang belum optimal atau belum diperbarui. Dalam kasus e-commerce terbesar di Indonesia seperti Tokopedia ini, pelaku berhasil mengakses basis data pengguna dan menyalin data tersebut, lalu menjualnya secara ilegal di internet. Ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan teknologi besar, tidak adanya sistem yang 100% aman jika tidak diawasi dan diperkuat secara terus-menerus. Baik, selanjutnya bagian ini saya akan menjelaskan faktor penyebab kebocoran data Tokopedia serta aspek regulasi dan hukum yang terkait dengan kasus tersebut. Jadi yang pertama adalah dari faktor penyebab. Nah, beberapa faktor yang diduga menyebabkan terjadinya kebocoran adalah kerentanan sistem keamanan, yang dimana sistem ini mungkin memiliki celah yang belum terdeteksi. Nah, celah ini bisa berasal dari kesalahan konfigurasi server, bug pada aplikasi, atau sistem keamanan yang belum diperbarui secara berkala. Lanjut, faktor yang kedua adalah serangan cyber yang terorganisir. Nah, pelaku ini biasanya memiliki kemampuan teknis yang tinggi. Serangan ini umumnya dilakukan oleh kelompok profesional yang memahami sistem teknologi informasi dengan cukup baik. Faktor selanjutnya adalah kurangnya monitoring keamanan secara real time. Nah, tanpa pemantauan sistem secara terus-menerus, aktivitas mencurigakan dapat berlangsung dalam waktu lama tanpa diketahui sama sekali. Faktor yang terakhir adalah tingginya volume data pengguna, yang dimana semakin besar data, semakin besar juga resikonya jika sistem itu tidak kuat. Nah, Tokopedia ini memiliki jutaan pengguna aktif sehingga menyimpan data dalam jumlah yang besar. Kondisi ini menjadikan sistem sebagai target utama serangan cyber. Pada kasus ini terjadi di Indonesia ini belum memiliki UU Perlindungan Data Pribadi seperti sekarang. Namun, kasus ini tetap mengacu pada UU ITE dan peraturan terkait perlindungan konsumen atau tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Jadi, kasus Tokopedia ini menjadi salah satu pemicu lahirnya UU No 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau UU PDP. UU ini mengatur hak pemilik data, kewajiban pengelola data, sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran dan data pribadi. Nah, dalam kasus kebocoran data akun Tokopedia ini tentunya ada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Yang pertama adalah Tokopedia sebagai pengelola data. Tokopedia bertanggung jawab dalam menjaga keamanan sistem dan melindungi data pribadi penggunanya. Yang kedua adalah pengguna Tokopedia itu sendiri sebagai pemilik data.
Dalam kasus ini, data pengguna seperti email dan informasi akun sangat penting sehingga menjadi pihak yang paling dirugikan akibat kebocoran tersebut. Selanjutnya adalah pihak yang meretas data, yaitu pihak yang secara ilegal mengakses sistem dan mencuri data pengguna untuk kemudian diperjualbelikan. Nah, pihak berikutnya adalah pemerintah dan regulator yang berperan dalam melakukan pengawasan, evaluasi, serta penegakan aturan terkait perlindungan data pribadi. Nah, terakhir, ada komunitas keamanan cyber yang membantu menganalisis kebocoran data, memverifikasi kebenaran data yang beredar, serta mengungkap skala kebocoran ke publik. Nah, selanjutnya kita bahas cara menanggulangi agar kasus serupa tidak terulang lagi ke depannya. Nah, langkah pertama adalah melakukan audit keamanan sistem secara berkala agar celah keamanan dapat diketahui dan diperbaiki sejak dini. Yang kedua, menggunakan enkripsi data yang lebih kuat, baik untuk data yang disimpan maupun data yang dikirimkan melalui sistem. Nah, yang ketiga, menerapkan faktor authentication atau MFA sehingga akses akun tidak hanya bergantung pada satu kata sandi saja. Keempat, meningkatkan kesadaran keamanan bagi karyawan melalui pelatihan rutin terkait keamanan informasi dan penanganan insiden cyber. Dan yang terakhir adalah transparansi kepada pengguna. Dengan memberikan informasi yang jelas dan cepat jika terjadi insiden kebocoran data serta langkah perlindungan yang harus dilakukan pengguna. Nah, di sini aku akan membahas kerangka kerja organisasi untuk keamanan sistem. Organisasi dapat menggunakan beberapa framework sebagai pedoman keamanan. Yang pertama adalah ISO/IC 27001, yaitu standar sistem manajemen keamanan informasi yang membantu perusahaan mengelola dan melindungi aset informasi. Kemudian ada NIST Cyber Security Framework yang mencakup 5 tahapan utama, yaitu identifikasi, proteksi, deteksi, respon, dan pemulihan terhadap ancaman keamanan. Selain itu, terdapat Risk Management Framework yang berfokus pada pengelolaan risiko keamanan sejak tahap awal. Kerangka kerja ini membantu perusahaan mengontrol, memantau, dan meningkatkan keamanan sistem secara berkelanjutan. Nah, setelah mengetahui kerangka kerja keamanannya, selanjutnya aku akan membahas alat dan teknologi yang digunakan untuk mendukung keamanan sistem. Beberapa alat dan teknologi penting dalam keamanan sistem antara lain firewall dan intrusion detection system yang berfungsi mendeteksi dan mencegah akses tidak sah. Selain itu, enkripsi data digunakan untuk melindungi informasi agar tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Organisasi juga menggunakan antivirus dan endpoint security untuk melindungi perangkat, serta security information and event management untuk memantau dan menganalisis aktivitas keamanan. Terakhir, disaster recovery system berfungsi memulihkan sistem ketika terjadi gangguan atau serangan. Nah, selain teknologi, keamanan sistem juga membutuhkan tenaga profesional. Selanjutnya, aku akan membahas karir yang relevan dalam bidang keamanan sistem. Beberapa profesi yang berperan dalam keamanan sistem antara lain Cyber Security Analyst, Network Security Engineer, Ethical Hacker, dan Data Protection Officer, dan IT Auditor. Profesi-profesi ini berperan dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani serangan cyber. Nah, itu dia tadi kasus Tokopedia tahun 2020. Adalah pelajaran mahal bagi kita semua. Bahwa di dunia digital tidak ada sistem yang 100% aman. Namun, dengan pengawasan hukum yang ketat dan pembaruan sistem keamanan yang konsisten, kita bisa meminimalisir risiko tersebut. Kalau menurut kalian, siapa yang paling bertanggung jawab saat data bocor? Apakah perusahaan, pemerintah, atau penggunanya sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku dan tim izin pamit. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Stay safe and stay secure. Bye-bye.